Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 2 mata kuliah Data Mining. Di sini kami ingin menjelaskan tentang implementasi dari klasifikasi data KNN. Sebelumnya mohon izin perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal Maulana dengan NIM A11 2021 13237. Perkenalkan, nama saya Eka Putra Kusmendiawan dengan NIM A11 2021 13269. Perkenalkan, nama saya Ririt Seilatina Rahmayani dengan NIM A11 2021 13802. Perkenalkan, nama saya Nanda Triastuti dengan NIM A11 2021 13818. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Akbar, NIM A11 2021 13714. Oke, izinkan saya memulai bagian pertama. Di sini kita sudah menyiapkan dataset yang akan kita panggil ya. Filenya namanya itu tertulis coba.csv. Sebelumnya, sebelum masuk ke sebelum memanggil datasetnya, kita import dulu. Yang pertama NumPy asnp, di mana NumPy ini menggunakan Python. Berikutnya import kedua ada matplotlib.pyplot, di mana matplotlib ini dipakai untuk membuat grafik. Lalu yang ketiga import pandas, di mana pandas ini digunakan untuk menganalisis data. Oke, berikutnya di sini kita panggil dataset atau file library kita dengan cara masukkan kode dataset sama dengan pd.read_csv, lalu masukkan nama folder library kita. Nah, untuk memanggil atau mencoba dataset yang paling atas atau headernya, di sini kita dengan input code dataset.head kurung buka kurung tutup. Nah, di situ kita akan menampilkan dataset yang paling atas. Untuk langkah selanjutnya, yaitu membagi data ke dalam X dan Y dengan membuat variabel baru, yaitu X sama dengan dataset, kemudian mengambil lokasi yang akan kita gunakan menggunakan ilog. Kemudian, menggunakan semua baris yang kita ambil, dan kolomnya yaitu kolom ke-2 dan 3. Selanjutnya mengambil nilai dengan values. Kemudian, untuk data Y, kita ambil semua baris dan kolom yang terakhir yaitu min1. Dari codingan tersebut, X untuk reguler atributnya, sedangkan Y untuk labelnya. Lalu kolom diambil ke-2 dan 3 yaitu umur dan estimasi gaji. Kemudian setelah itu dijalankan lalu print X, maka akan keluar datanya. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu membagi data training dan data testing dengan menggunakan model selection dengan 4 variabel, yaitu from sklearn.model selection, kemudian mengambil fungsinya train test split untuk membagi data ke dalam data training dan data testing dibagi menjadi xtrain, xtest, ytrain, ytest dengan mengambil 4 variabel baru. Untuk menampung data training dan data testing, baik atribut maupun label. Kemudian dipanggil train test split, yang di split adalah X, Y, dan test size diambil 0,25 atau 25%. Kemudian random test state-nya yaitu 0. Jika sudah, dijalankan dan dites, maka akan muncul hasil xtrain yaitu 300, xlen tesnya 100 dan len X-nya 400. Oke, selanjutnya kita akan men-scaling data atau memangkas jarak antara data X karena terlalu lebar dengan menggunakan standar scaler. Data xtrain akan dipangkas dengan menggunakan fit transform, dan data xtest juga akan digunakan dengan transform.
Lalu kita coba print egg train dan print egg test. Lalu pre-modeling kita akan menggunakan KNN atau menggunakan metode jarak dengan K yang kita tentukan adalah 5 dan perhitungan akan menggunakan Euclidean distance. KNN dapat digunakan dengan cara mengimpor library yaitu K neighbor classifier. Di sini N kita adalah K kita, N neighbor adalah 5, dan metrik adalah perhitungan kita yaitu Euclidean. Lalu kita coba memprediksi data X dengan menggunakan classifier predict sehingga akan memperlihatkan data metrik yaitu seperti ini, yang artinya data yang benar maka benar adalah 64 dan data benar adalah salah adalah 4. Dan prediksi salah kenyataan benar ada 3 dan prediksi salah kenyataan salah ada 29. Maka data true atau data benar maka benar dan data salah maka adalah salah dihitung dengan 64 tambah 29 dibagi 100 dikali 100, maka akurasi yang didapatkan untuk data true adalah 93%. Lalu visualisasi akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, visualisasi persebaran data klasifikasi KNN dengan menggunakan matplot, yaitu dengan memanggil from matplotlib. Untuk data trainnya dibagi menjadi 2, yaitu X1 dan X2. Untuk X1-nya sebagai umur dan X2-nya sebagai estimasi gaji. Kemudian buat kotak persegi panjang menggunakan mesh grid dengan kolom pertama dimulai dari 0. Kemudian membuat warna pada area menggunakan kontur F dengan data X1 dan X2 menggunakan warna yang grid dan green. Untuk hasilnya seperti pada gambar yang tertera pada layar tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan membuat ring dengan Xlim. Nah, di sini untuk Xlim kita buat seperti ini. Dan Y untuk bagian vertikal seperti ini. Lalu kita menggunakan enumerate atau perulangan menggunakan for. Lalu untuk judul kita buat klasifikasi data dengan KNN untuk data training. Lalu untuk bagian X label kita buat umur dan Y label kita buat estimasi gaji. Lalu kita tampilkan legend dan kita tampilkan gambar. Untuk hasilnya seperti ini. Oke, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga penjelasan yang kami sampaikan ini bisa diterima dengan baik dan bisa dibuat bahan pelajaran ke depannya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau tutur kata yang kurang berkenan. Akhir kata saya mewakili kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.